ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Oke, di sini kita mulai dari yang kasus 1, Bu Femi jadi coach ya. Iya, Bu Anggi. Oke. Selamat siang Bu Femi, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Anggi. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya ya Bu, kalau saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu, kebetulan saya ada waktu sedikit sekarang. Silahkan duduk Bu. Kemarin kata Bu ya. Iya Bu Ananda Bu. Maaf ya Bu Anggi, kemarin saya sedang ada acara di Dinas Pendidikan. Iya, nggak apa-apa Bu. Sebenarnya begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Baik Bu, apa yang bisa saya bantu Bu Anggi? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu ya, terus apa Iya lagi? Bu. Saya masih bingung nih Bu, kenapa kok bisa begini gitu Bu. Ya. Coba Bu Anggi, apa yang Bu Anggi ini? Saya merasa kalau saya ini belum berhasil Bu dalam pembelajaran daur hidup hewan yang saya ajarkan Bu. Oh gitu, mengapa? Apa yang membuat Bu Anggi merasa tidak berhasil dalam pembelajaran? Gini, saya merasa nilai anak saya ini masih banyak yang rendah dalam pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Jadi saya berpikir kenapa begitu Bu? Kenapa anak saya ini nilainya rendah gitu Bu? Oh nilainya rendah ya. Begini Iya Bu Anggi, Bu. sekarang coba Bu Anggi ceritakan lagi, lebih dalam lagi permasalahan yang Bu Anggi alami sekarang. Kenapa sampai berpikir seperti itu? Iya Bu Femi, soalnya nilai hasil ujian yang saya analisis kemarin itu masih banyak nilai murid saya itu yang rendah. Dan saya bingung Bu gitu. Oh gitu. Dari Iya. skala 1 sampai 10, kira-kira berada pada urutan berapa posisi nilai murid Ibu sekarang? Pada posisi 4 dan 5 Bu. Oh gitu. Harapan Iya, Ibu, Bu. harapan Ibu bagaimana sih siswa Ibu berada pada rentang nilai berapa harapan Ibu? Harapan saya itu nilai maksimal Bu pada posisi 9 ke 10 Bu. Baik Bu. Menurut Ibu, kenapa murid Ibu kurang memahami pembelajaran yang Ibu berikan? Saya rasa murid saya ini Bu belum memahami sepenuhnya bagaimana perkembangan daur hidup hewan yang saya ajarkan. Sama ini saya mengajarkan itu cuma menggunakan media gambar Bu. Begitu ya. Lalu bagaimana Iya. menurut Anggi, apakah cukup hanya menggunakan media gambar saja? Iya juga ya Bu ya. Benar juga kata Bu Femi yang Ibu sampaikan ini, dalam mengajar ini kita tidak cukup hanya menggunakan media gambar saja, tapi kita juga membutuhkan media lainnya ya Bu ya. Iya. Terus kalau menurut Bu Anggi, media apa sih yang lebih Ibu perlukan untuk memperbaiki hal ini selain media gambar tadi?
Sebaiknya mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan berbagai media dalam mengajarkan tentang daur hidup hewan ini, Bu. Seperti video animasi atau mungkin game puzzle untuk mengurutkan daur hidup hewan, Bu. Ide bagus tuh, Bu. Kita memang Oh, membutuhkan media yang beragam agar menarik bagi murid kita untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. betul juga ya, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu ya? Padahal ada banyak media yang seharusnya saya gunakan dalam pembelajaran tersebut, Bu. Sesuai dengan karakteristik peserta didik saya yang berbeda-beda. Iya, itulah Bu Anggi, pentingnya menggunakan berbagai media dalam belajar, apalagi dengan karakteristik murid Ibu yang berbeda-beda. Iya, benar ya, Bu ya. Saya harus memperbaiki media saya nantinya dalam belajar, Bu. Akan saya perbaiki lagi, Bu. Ya, bagus. Setelah Bu Anggi bercerita, sekarang bagaimana perasaan yang Ibu alami? Gimana ya, Bu? Udah eh sebenarnya yang membuat saya resah kemarin tuh, Bu, tujuan pembelajaran saya yang saya rencanakan itu tidak tercapai, Bu. Sehingga saya merasa gagal gitu loh, Bu. Dan sekarang saya merasa lega, Bu. Gitu. Jika Ya. saya dapat, jika saya sebagai Bu Anggi nih, sebagai guru yang Hmm. mengajar, kita dapat menyimpulkan Bu Anggi bukan gagal dalam mengajar, Bu Anggi tidak gagal dalam mengajar, tapi perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Iya, Bu. Mungkin iya saya butuh variasi ya, Bu ya. Iya, sekarang begini Bu Anggi, dari apa yang sudah Bu Anggi sampaikan, Ya, Bu. dari, apa yang sudah Bu Anggi sampaikan, apa rencana Hmm. Ibu lagi? Saya yang pasti saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi ya, Bu ya. Sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, Bu Femi. Oke, lalu sekarang bagaimana Ibu menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak, dalam anak-anak Ibu, di kelas? Murid saya itu ada yang gaya belajarnya visual, Bu. Ada yang audio dan juga ada yang kinestetik, Bu. Nah, untuk anak yang visual mungkin saya bisa menggunakan media gambar dan untuk anak yang yang audio saya bisa menggunakan video pembelajaran dan untuk anak yang kinestetik mungkin dengan permainan atau menyusun puzzle ya Bu Femi. Gitu, ya. Lalu apa ada hal lain yang bisa Bu Anggi lakukan untuk perbaikan pembelajaran? Selain menggunakan media yang menarik, saya juga perlu sepertinya Bu untuk memperbanyak ice breaking untuk membuat suasana kelas ini menjadi lebih menyenangkan Bu. Serta juga untuk bisa meningkatkan konsentrasi belajar anak murid saya di kelas saya Bu. Oh, begitu. Oke, Iya Bu. dalam nanti siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk membantu agar tercapainya harapan Ibu ini? Yang akan saya libatkan ya Bu ya, yang pastinya saya akan melibatkan kepala sekolah Bu. Karena saya juga butuh untuk meminta izin ya Bu ya. Terus saya juga akan meminta bantuan dari operator sekolah saya untuk meminta bantu Bu mendownload video-video pembelajaran, mendownload ice breaking yang menarik itu Bu. Jadi saya akan melibatkan kepala sekolah serta operator sekolah saya Bu. Bagus. Langkah yang Bu Anggi ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu karena dengan kolaborasi yang baik segala permasalahan jadi lebih mudah teratasi. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Lega saya Bu. Jadi saya nggak bingung lagi gitu Bu. Jadi saya mungkin akan saya nantinya akan memperbaiki pembelajaran saya ini ke depannya Bu. Oke, itu bagus Bu Anggi. Selanjutnya
Bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah membicarakan ini? Eee, iya Bu Femi ya. Ya, Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran dan game menyusun puzzle agar menyenangkan dan juga dipahami oleh murid saya di kelas Bu Femi. bagus sekali tuh Bu Anggi. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya Bu. Di kelas ibu peserta didiknya mempunyai tingkatan kemampuan yang berbeda. Dan kapan akan ibu laksanakan perbaikan pembelajaran ini? Iya Bu Femi, memang kita memang harus seperti itu. Cuma 2 hari lagi, kebetulan saya akan memberikan pelajaran IPAS di kelas saya Bu. Saat itulah mungkin saya akan melakukan perbaikan dalam pembelajaran ini Bu. Dan juga terima kasih ya Bu ya atas sharingnya Bu. Sekarang saya jadi mengetahui Bu apa yang harus saya lakukan. Dan saya bisa juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media dan juga memperbanyak ice breaking book dalam pembelajaran. Sehingga belajar jadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran saya tercapai dengan maksimal, Bu. Ice breaking ini anak saya sangat happy, Bu, kalau ada ice breaking. Itu salah satu untuk meningkatkan motivasi siswa kita ya Bu Anggi ya. Iya, senang sekali kalau ada ice breaking tuh, Bu. Iya Bu Anggi, itu ide yang bagus. Semoga dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran. Tidak hanya di pembelajaran daur hidup hewan ini, tapi juga untuk pembelajaran lain ke depannya ya Bu Anggi ya. Iya, Bu. Semoga, Bu. Amin, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Femi ya untuk waktunya. Udah mendengarkan curhatan saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan membantu saya Bu. Saya menjadi sangat lega Bu. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru-guru yang memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di sekolah ya Bu ya. Ya baik Bu Anggi, bermasuk sudah berbunyi, mari kita sama-sama masuk kelas untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Femi, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Femi udah mendengarkan permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Anggi. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Bu Femi. Ya Bu Anggi, terima kasih. Oke, Kita lanjut. lanjut Bu Anggi. Iya, apakah sudah 15 menit? Lanjut kita ke kasus yang kedua ya Bu Femi. Oke, kita tadi ada itu masalah di sini. Belum sampai waktu kita Bu Femi, 15 menit. Oke, kita coba. Gimana ya? Kita lanjut aja yang kedua Bu Femi. Bu Anggi nggak apa-apa. Iya Bu. Oke, di sini Anggi jadi koci, Bu Femi yang jadi itu ya. Oke, silahkan Bu duluan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Anggi. Oke, coba ya Bu Anggi ya. Iya Bu, pelan-pelan aja. Selamat siang Bu Anggi. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Femi. Apa kabar Bu Femi? Alhamdulillah, baik juga Bu Anggi. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Apa ada yang saya bantu? Ada yang perlu saya bantu Bu Femi? Tidak apa-apa Bu. Sebenarnya begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Anggi bisa membantu saya hari ini? Kebetulan Bu Femi saya ada waktu luang sekarang. Ya, silahkan duduk Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Femi?
Iya Bu Anggi, sebenarnya begini, saya hanya ingin masalah yang sedang saya hadapi Bu. Iya. Terus ada apa lagi ya, Bu? Begini Bu, saya ini masih bingung Bu, meng Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu Femi rasakan saat ini. begini Bu Anggi, eee salah satu murid saya, yaitu namanya Angga di sekolah, Hmm. sering sekolah Bu. Oh, sering tidak sekolah ya, Bu ya? Ya, Sudah Ibu tanyakan, Bu, kenapa dia sering tidak masuk sekolah? Sudah Ibu coba tanya ke anaknya? sudah Bu. Tapi alasan yang dikemukakan seringkali berbeda-beda, Bu. Kadang karena terlambat bangun, kadang karena sakit perut, tapi lebih sering karena tidak ada uang jajan katanya, Bu. Oh, begitu, Bu. Oh, begitu permasalahannya. Jadi, fokus dari pembicaraan kita hari ini tentang murid Ibu yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda setiap kalinya ya, Bu ya. Iya, Bu Anggi. Soalnya begini, banyak ketinggalan pelajaran anak itu, Bu, jadinya. Dan nilainya menjadi rendah, Bu, seperti itu. Iya, baik, Bu. Saya paham, Bu. Nah, dari percakapan yang kita hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu Femi dapatkan? Saya ingin membantu murid tersebut, Bu Anggi. Saya ingin agar si Angga tadi tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, Bu. Oh, perbuatannya yang sering bolos ini ya, Bu, sering tidak masuk sekolah ini ya, Bu ya. Ah, Oke, Bu Femi. Sekarang apa saja kira-kira yang sudah Ibu lakukan untuk membantu Angga? saya sih sudah sering menasehatinya, Bu. Saya juga sudah memanggil orang tuanya untuk bisa hadir ke sekolah. Tetapi orang tuanya tidak dapat hadir terus begitu, Bu. Tidak bisa hadir terus ya, ada aja alasannya ya, Bu Femi ya. Bu. Kalau seperti itu, apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan lagi? Hmm, sebenarnya ini yang sekarang saya pikirkan, Bu. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana untuk membantu Angga agar semangat datang ke sekolah dan tidak membolos-membolos lagi, Bu. Iya. Nah, sekarang kalau menurut pemikiran Bu Femi, menurut pemikiran dan pengalaman yang sudah ada pada Bu Femi, anak-anak ini atau murid-murid ini senangnya diperlakukan bagaimana sih, Bu? Agar mereka ini lebih rileks, lebih santai, lebih semangat, lebih rajin datang ke sekolah dan lebih fokus untuk belajar. Mungkin begini, Bu Anggi. Yang Ya, pertama, kan tadi wali muridnya disuruh hadir tidak pernah hadir. Mungkin saya ya. Terus, muridnya Bu? datang ke rumah. Karena Ya, kalau melalui surat selalu tidak datang ya kan. iya, Bu. Saya akan berusaha mengunjungi ke rumah Angga tersebut untuk menemui wali muridnya. Selanjutnya mungkin saya akan datang, akan mungkin saya akan ada ruang sendiri untuk ngobrol dengan Angga, untuk sharing Ya. kita dari hati ke hati dan Bagus. bisa membantu Angga menemukan jalan keluar dari masalahnya jika kami lakukan dengan ngobrol santai begitu Bu Anggi. Apakah itu bisa kita lakukan itu Bu Anggi? Bisa, Bu. Itu luar biasa sekali ide Bu Femi. Itu bagus sekali Bu Femi. Nah, untuk nanti Ibu melaksanakan kegiatan tersebut seperti Ibu mengunjungi wali murid ke rumahnya, terus Ibu juga akan sharing dengan Angga.
Kira siapa saja nanti yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Terutama tentunya kepala sekolah sudah pasti akan kita libatkan ya Bu ya. Untuk Ya. melakukan kegiatan ini tentu kita harus mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Terus juga akan minta bantuan kepada operator sekolah untuk meminta membuatkan surat tugas dan juga rekan-rekan guru yang lain untuk menemani saya melakukan kunjungan nantinya Bu Anggi. Wah, luar biasa Bu Femi ya. Betul sekali ya Bu ya. Kita ini kalau berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ada, segala kepermasalahan kita akan bisa kita selesaikan dan kita juga akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik, Bu. Oh, iya Bu Anggi. Saya rasa apa yang Ibu sampaikan itu benar sekali Bu Anggi. Iya, baik Bu Femi. Nah, tadi kan ada 2 hal yang akan Ibu lakukan ya. Ya, yang pertama Ibu akan melakukan kunjungan ke rumah murid. Yang kedua, Ibu juga akan mengadakan bincang santai, diskusi dengan murid tersebut atau sharing dari hati ke hati ya Bu ya untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Nah, yang mana yang akan Ibu lakukan dari 2 kegiatan tersebut dalam waktu dekat ini? Apakah bisa Ibu melakukannya? Menurut saya Bu Anggi, keduanya mungkin bisa saya lakukan Bu. Mungkin hanya tinggal mengatur waktu saja Bu Anggi. Iya, karena waktu kita juga mengajar ya Bu ya, dan ada tugas-tugas lain ya Bu ya. Nah, dalam kasus ini, kira-kira yang mana yang bisa Ibu lakukan dalam waktu yang dekat? Mungkin ngobrol santai dulu dengan Angga di sekolah Bu Anggi, karena kebetulan 2 hari lagi saya akan ada acara ke dinas tentang masalah BOS. Jadi untuk kunjungan ke rumahnya bisa saya lakukan minggu-minggu depan begitu Bu Anggi. Kalau di sekolah kan masih bisa kita cari waktu luang memanggil Angganya. Iya, kebetulan Ibu juga besok bendahara BOS dan Ibu juga sibuk ya Bu ya. Ya, saya paham Bu. Kalau untuk mengunjungi belum bisa, kalau untuk sharing dengan Angga, untuk mencari solusi dari permasalahan ini, kapan waktunya kira-kira Bu Femi bisa lakukan? Mungkin besok Bu, besok setelah pembelajaran saya akan memanggil Angga dan berbincang santai dari hati ke hati dengan Angga, karena besok kebetulan ada waktu luang saya, pembelajaran apa, jadi setelah itu bisa saya panggil Angganya gitu. Ya. Nah, dari pembicaraan ini ya Bu ya, Angga ini kalau dalam belajarnya bagaimana Bu? Angga dalam pembelajaran itu termasuk orang yang cepat menangkap lah Bu. Cuman permasalahannya Angga itu bolos saja gitu. Sering bolos seperti itu. Kalau dalam pembelajaran bagus lah dia Bu Anggi. Bagus ya Bu ya. Kalau kita rentang ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10, saat ini karena dia sering bolos ya Bu ya dalam pembelajarannya, kira-kira dia berada pada angka berapa ya Bu? 7 dan 8 itu udah termasuk. Cuman permasalahannya karena bolos-bolos saja. Kalau Iya. nih terus Berarti sudah itu ya Bu, oh baik. Dan yang Ibu harapkan dengan kita melakukan kegiatan ini, Ibu akan melakukan kegiatan seperti kunjungan dan ngobrol dengan Angga, Ibu mengharapkan permasalahan dia terselesaikan. Kira-kira hasilnya nanti Ibu inginnya Angga ini berada pada rentang berapa Bu? ya yang tertinggi saya maunya Bu Anggi maksimal seperti Iya, maksimal 10 ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Femi ini. kita dapatkan nilai yang tertinggi Bu Anggi. Bagus Bu Femi, baik. Nah, supaya masalah ini segera terselesaikan, berarti kita harus segera juga untuk mengambil tindakan atau melakukan tindakan perbaikan untuk Angga ini ya Bu ya.
Jadi besok Ibu akan berbincang santai dengan Angga. Iya, Nah, besok rencananya kita besok laksanakan. rencananya. Iya, supaya masalah ini juga segera terselesaikan, Ndak, Bu? Iya, segera Nah, terselesaikan dan bisa Angga fokus kembali belajar seperti biasa. nah, dari obrolan kita tadi, kan sudah banyak kita bincang-bincang tadi nih, Bu. Apa yang Bu Iya. Femi rasakan? Saya merasa lega Bu Anggi karena sudah mendapatkan gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini. Sebelumnya saya kan masih bingung, namun sekarang saya sudah mendapatkan solusi karena sudah berbincang dengan Bu Anggi. Iya, kalau sebelumnya mungkin kita ini belum nampak ya Bu ya, gimana cara penyelesaiannya. Sekarang kan Bu Femi sudah nampak hasilnya. Oh, dari pembicaraan kita ini sudah Bu Femi sudah menemukan juga jalan keluarnya. Ada 2 hal yang akan Bu Femi lakukan. Nah, ya luar biasa sekali Bu Femi. Saya bangga sekali dengan Bu Femi ini. Nah, nanti saya harapkan hasilnya dari bincang santai besok Ibu dengan Angga. Saya tunggu ya Bu ya hasilnya besok. Baik Bu Anggi, terima kasih atas sharingnya ya Bu Anggi ya. Besok kita Iya. lagi dan menyampaikan hasil yang saya dapatkan dengan Anda. Nah, semoga permasalahan ini terselesaikan segera ya Bu. Iya Bu Anggi. Semoga Angga rajin lagi sekolah habis ini. Tidak ada lagi bolos-bolos ya Bu ya. Dia memiliki guru yang bersemangat, memiliki guru yang penuh dedikasi. Tuh, semoga Angga tidak lagi lah seperti ini Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu Anggi ya. Iya. Setelah kita lakukan langkah-langkahnya, Angga ini bisa berubah hal-hal yang lebih baik lagi. Iya, ya Bu Femi, semoga ya Bu ya selesai permasalahannya, kita temukan jalan keluarnya. Baik Bu Femi ya. Besok kita bicarakan lagi masalah ini ya Bu ya, setelah Ibu selesai berbicara dengan Angga, setelah Ibu selesai sharing dengan Angga, Ibu bicara dari hati ke hati dengan Angga, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Sukses selalu ya Bu Femi. Ya, amin amin ya Bu Anggi. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam Bu Femi. Mari kita masuk ke kelas lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Femi. Maaf Bu Anggi. Ya Bu. Salah panjang Ibu Anggi. Oke Bu Femi, oke. Udah